Ternyata masih banyak sekali ya yang menyepelekan tentang pemasangan saklar. Sering saya jumpai di berbagai grup, pemasangan saklar itu belum benar, tidak sesuai dengan arahan PUIL gitu. Jadi di sini saya akan bahas apa sih kesalahan-kesalahan yang sering dipasang di saklar ya, terutama di rumah-rumah yang sering teknisi pasang. Yang pertama yaitu pemasangannya terbalik. Nah, ini nih yang paling banyak dilakukan gitu. Maksudnya terbalik ini terbalik apa sih? Yaitu terbalik fasa dan netralnya. Di sini pemasangan yang salah. Lihat teman-teman. Kenapa bisa salah? Karena pemasangannya itu dari fasa sini langsung masuk ke lampu. Yang netralnya di sini melalui saklar. Jadi istilahnya mah yang dilepasnya itu atau yang di off-nya itu yaitu yang netralnya. Nah, ini adalah salah teman-teman. Kenapa bisa salah? Karena ini bisa berbahaya. Berbahayanya kenapa? Nanti di sini, di area fitting lampu ini akan terus-menerus selalu ada tegangan. Lihat aja di sini, jika si saklar ini di off kan, maka netralnya terputus, lampu pun akan terputus sebenarnya, akan mati. Tetapi fasa yang dari sini akan terus-menerus menjadi tegangan terus ke fitting lampu ini. Sehingga jika kita mencoba untuk mengganti fitting, kalau tangan kita masuk ke area fitting ini, maka akan tersetrum teman-teman atau tersengat listrik. Jadi ini bahaya. Dan jika ada maintenance, kita lupa mematikan MCB dulu, lalu kita otak-atik si fittingnya, nanti akan kesetrum juga. Nah itu teman-teman, ini pemasangan yang salah. Yang di saklar itu harusnya yang fasanya. Jadi yang diputusnya itu harus yang fasanya, jangan yang netral seperti ini. Salah teman-teman kalau kayak gini. Nah untuk contoh yang benarnya seperti apa? Nah seperti gini teman-teman. Jadi yang fasanya itu masuk ke saklar, lalu di saklar ini nanti dimatikan oleh saklar, diputus si fasanya ini. Jadi fasa masuk ke saklar lalu ke lampu, sedangkan yang netral terus menerus ke lampu. Nah ini adalah pemasangan yang benar teman-teman, seperti itu. Selanjutnya adalah pemasangan terlalu rendah. Nah si kakek ini sampai bingung nih, ini menyalakan lampunya kok di bawah gitu. Sepertinya ini jarang terjadi, tetapi pernah saya melihat pemasangan saklar itu di bawah gitu, disamain dengan stop kontak di bawah gitu. Ini kalau mau nyala matikannya ya harus menunduk dulu. Nah mungkin ini adalah miskomunikasi, maka dari itu pemasangannya jangan seperti ini. Ini terlalu rendah teman-teman, salah pemasangannya seperti ini. Untuk selanjutnya nomor 3, pemasangan terlalu dekat dengan sumber air. Nah ini seperti yang stop kontak kemarin ya. Pemasangan saklar itu tidak boleh dekat dengan sumber air, takutnya nanti kecipratan ke saklarnya, nanti tangan kita malah kesetrum karena ada aliran tegangan dari fasanya tembus ke area saklar ini, karena kan air itu mengalirkan tegangan. Maka dari itu jangan sampai pemasangannya seperti ini dekat dengan sumber air, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu penggunaan kabel kurang tepat teman-teman. Contohnya kan sekarang banyak kejadian untuk pemasangan kabel itu banyak yang menggunakan kabel audio. Nah itu tidak diperuntukkan untuk instalasi rumah ya, karena kabel audio itu ya khususnya buat audio seperti ini, jangan buat instalasi rumah. Jadi jika teman-teman ingin memasang saklar dan lampu, usahakan ya kabelnya sesuai SNI yang bermerek lah, jangan yang KW-KW-an, oke? Nah untuk selanjutnya yaitu ukuran kabelnya kurang tepat. Maksud dari kurang tepat itu apa sih? Jadi kan untuk pemasangan instalasi rumah itu teman-teman sudah ada sesuai standarnya ya. Tapi saya sarankan untuk pemasangan ke instalasi rumah itu minimal yang 1,5 mm ya untuk yang kabelnya. Kalau yang stop kontak biasanya memakai 2,5 mm. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan kabel khusus ke saklar dan lampu, ya minimal menggunakan ukuran 1,5. Jangan di bawah 1,5 ya. Ya cari amannya saja. Karena jika teman-teman ingin upgrade kan nanti tidak perlu ganti-ganti lagi. Jadi ukuran kabelnya harus tepat ya. Jangan kurang tepat seperti ini, di bawah 1,5. Sesuaikanlah dengan standar PUIL. Jadi mungkin segitu teman-teman untuk kesalahan-kesalahan pemasangan saklar ya yang ada di rumah kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada teman-teman yang masih kurang nih, apa nih kesalahannya? Silahkan komentar saja di bawah. Apa saja sebutkan untuk kesalahan-kesalahan pemasangan saklar seperti ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.